Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya harap kabar kalian tetap selalu sehat, selalu penuh semangat untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini, materi kita adalah mengenai yang pertama akan kita bahas adalah mengenai tujuan filsafat pendidikan. Di sini yang saya masukkan dan yang kita pelajari kali ini ada dua tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama itu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran material. Nah, salah satu tujuan filsafat adalah memberikan inspirasi mengorganisasikan proses pembelajaran material. Yang dimaksudkan di sini adalah praktik pendidikan atau proses pendidikan. Biasanya itu menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi atau praktek, kurikulum dan interaksi antara guru. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan teori-teori pendidikan yang ada atau aturan-aturan yang sudah paten yang pakem yang sudah disiapkan oleh pendidikan tersebut. Kemudian, tujuan pendidikan negara bagi masyarakat memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Nah, calon guru ataupun seorang guru, tepatnya kalian akan menjadi seorang guru. Seorang guru itu perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji atau ilmu dan seni mengajar materi subjek terkait. Misalkan pada saat kalian terjun ke lapangan kelak, kalian mengajarkan matematika. Nah, kalian harus menguasai konsep-konsep yang ada pada mata pelajaran matematika tersebut. Agar apa? Agar peserta didik yang kalian ajar tidak salah konsep atau miskonsepsi. Itu dia tujuan dari filsafat pendidikan. Kemudian, seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji, serta pedagogi atau ilmu dan seni mengajar materi subjek terkait, agar tidak terjadi salah konsep atau miskonsepsi pada diri peserta didik. Ini yang saya sebutkan tadi, supaya apa tujuan kita menguasai konsep-konsep pelajaran yang akan kita ajar pada peserta didik kelak, supaya nanti pada saat peserta didik menerima ilmu atau menyerap pengetahuan yang kita sampaikan di kelas, mereka tidak akan salah konsep. Kenapa ini sangat penting? Karena kalian sebagai calon guru sekolah dasar, calon guru SD itu harus menanamkan konsep yang benar, konsep yang baik kepada peserta didik kalian kelak. Oke, setelah kita membahas mengenai apa saja tujuan filsafat pendidikan, kemudian kita masuk ke fungsi filsafat pendidikan. Nah, apa saja fungsi filsafat pendidikan? Menurut Prof. Brubacher dalam bukunya, beliau menuangkan pokok pemikirannya tentang fungsi filsafat pendidikan. Ada berapa yang beliau tuangkan? Ada 5. Yang pertama, fungsi spekulatif. Yang kedua, fungsi normatif. Yang ketiga, fungsi kritik. Yang keempat, fungsi teori dan praktik. Serta yang kelima,
fungsi integratif. Nah, kelima fungsi ini akan kita bahas satu persatu. Semoga kalian bisa memahaminya dan mengerti dengan baik apa saja fungsi filsafat pendidikan di dalam dunia pendidikan, terkhususnya pada saat kelak kalian terjun ke lapangan secara langsung. Yang pertama adalah fungsi spekulatif. Dalam fungsi spekulatif, filsafat pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang telah ada dari segi ilmiah. Nah, di sini filsafat pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan ataupun hubungannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendidikan. Nah, secara garis besar fungsi spekulatif ini adalah di dalam fungsi spekulatif ini filsafat pendidikan mencoba mengerti keseluruhan dari persoalan pendidikan. Spekulatif dikumpulkan secara umum, secara garis besar. Makanya di sini dikatakan fungsi spekulatif. Dalam fungsi spekulatif ini filsafat pendidikan ingin menggabungkan seluruh masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang ada dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fungsi normatif. Apa itu fungsi normatif? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini fungsi normatif adalah sebagai penentu arah, pedoman untuk apa pendidikan itu. Asas ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, jenis masyarakat apa yang ideal yang akan dibina. Nah, sesuai dengan namanya, fungsi normatif. Norma itu sendiri maknanya adalah aturan. Aturan yang berlaku dan diterapkan kepada masyarakat. Makanya di sini kita ambil poin penting dari fungsi normatif ini adalah sebagai penentu arah. Tentunya aturan itu adalah supaya kita terarah, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Makanya di sini dikatakan fungsi normatif ini sebagai pedoman untuk pendidikan itu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Normatif ini tidak bisa terlepas dari moral. Karena apa? Karena moral ini berkaitan erat dengan masyarakat sosial. Kita mengajar kelak, kalian mengajar di sekolah itu tentunya tidak terlepas dari lingkungan masyarakat sosial. Makanya di sini yang ditekan di sini adalah norma moral. Norma moral yang bagaimana sebaiknya yang manusia cita-citakan. Maksudnya di sini bagaimana filsafat pendidikan memberikan norma dan pertimbangan bagi kenyataan-kenyataan normatif dan kenyataan-kenyataan ilmiah yang pada akhirnya membentuk kebudayaan. Nah, kebudayaan inilah nanti yang bisa kalian temukan pada saat kalian menjadi seorang guru. Nah, ini tidak bisa dipisahkan dari fungsi normatif. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah fungsi kritik. Kenapa ada fungsi kritik dalam filsafat pendidikan? Gunanya adalah untuk memberi dasar bagi pengertian kritis rasional dalam pertimbangan dan menafsirkan data-data ilmiah. Nah, di sini saya beri contoh. Nanti juga ada di materi yang akan saya share melalui Google Site. Contohnya adalah misalkan data pengukuran analisa evaluasi baik kepribadian maupun achievement. Nah, fungsi kritik berarti pula analisis dan komparatif atas sesuatu untuk mendapat kesimpulan. Maksudnya, bagaimana menetapkan klasifikasi prestasi itu secara tepat dengan data-data berupa angka-angka maupun ilmu statistik. Nah, itu dia fungsi dari fungsi kritik. Kemudian yang keempat adalah fungsi teori dan praktik. Di sini untuk fungsi teori dan praktik adalah semua ide,
konsepsi, analisa, dan kesimpulan-kesimpulan filsafat pendidikan adalah berfungsi teori. Dan teori ini adalah dasar bagi pelaksanaan atau praktik pendidikan. Filsafat memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu praktik. Nah, sebelum kalian terjun ke sekolah nantinya, tentunya kalian pada saat ini sedang mempelajari teori-teori mengenai pembelajaran-pembelajaran yang akan kalian terapkan nanti di sekolah. Nah, pada saat penerapan itulah praktiknya atau pelaksanaannya. Tentunya sebelum kalian praktik, kalian sudah menguasai, memahami, mempelajari teori-teori yang akan kalian implementasikan kepada peserta didik kalian kelak. Makanya di sini salah satu fungsi dari filsafat pendidikan adalah fungsi teori dan praktik. Kemudian untuk fungsi yang kelima itu adalah fungsi integratif. Nah, apa itu fungsi integratif? Kita lihat bersama-sama. Fungsi integratif adalah sebagai pemadu fungsional semua nilai dan asas normatif dalam ilmu pendidikan. Maka di sini ingat, ilmu kependidikan sebagai ilmu normatif, ilmu yang memiliki aturan, ilmu yang memiliki arah yang jelas, tidak belok kanan atau belok kiri. Nah, dari sini, dari fungsi integratif ini kita ambil makna integratif itu adalah gabungan. Jadi dalam integratif ini sebagai pemadu fungsional semua, maka di sini dikatakan semua nilai dan asas normatif dalam ilmu pendidikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, untuk mengkaji peranan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari 3 lapangan filsafat. Apa saja? Yang pertama, metafisika. Metafisika itu apa? Metafisika merupakan bagian filsafat yang mempelajari masalah hakikat. Hakikat apa? Hakikat dunia, hakikat manusia, termasuk di dalamnya adalah hakikat anak. Nah, metafisika secara praktis akan menjadi persoalan utama dalam pendidikan. Kenapa? Karena anak bergaul dengan dunia sekitarnya. Maka ia memiliki dorongan yang kuat untuk memahami tentang segala sesuatu yang ada. Seperti itu. Makanya metafisika tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Kemudian epistemologi. Apa itu epistemologi? Cabang filsafat yang terfokus pada pengetahuan. Nah, tentunya ini juga kajian-kajian dari peranan filsafat pendidikan. Terutama epistemologi ini tentunya cabang filsafat yang terfokus pada pengetahuan, pada ilmu yang akan kita dapatkan, yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita kelak. Kemudian yang ketiga itu aksiologi. Apa itu aksiologi? Nah, aksiologi ini adalah cabang filsafat yang membahas nilai baik dan nilai buruk, indah dan tidak indah, dan sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Tentunya ini juga tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan, terutama filsafat pendidikan. Kenapa? Kita memberi ilmu atau pengetahuan kepada anak didik kita, terutama kita sebagai guru SD itu harus bisa memberikan ilmu yang baik, ilmu yang benar, supaya anak didik kelak bisa menentukan apa saja hal yang baik, apa saja hal yang tidak baik. Jadi hal yang baik dilakukan, hal yang tidak baik dihindari. Nah, tentunya dari pengetahuan-pengetahuan yang kita implementasikan kepada mereka nantinya. Jadi mereka nanti akan bisa membedakan nilai baik dan nilai buruk, hal yang indah dan tidak indah. Itu kan tentunya berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Makanya saya tekankan di sini kalian sebagai calon guru, calon pendidik tentunya berperanlah
selayaknya sebagai calon pendidik. Calon pendidik yang bagaimana? Calon pendidik yang baik, dari sikap, dari sifat, karena tentunya nanti pada saat kalian menjadi seorang guru, kalian akan dicontoh oleh anak didik kalian, seperti apa perilaku kalian, seperti apa tingkah laku kalian. Tentunya kalian dari sekarang sudah mulai memahami dan mengerti bagaimana layaknya seorang guru bisa bersikap dan berperilaku. Oke, kemudian dari 3 tinjauan filsafat pendidikan tadi, yang terbagi lagi menjadi 2 yaitu adalah metafisika. Apa saja pembagian dari metafisika ini? Yang pertama adalah ontologi. Nah, apa itu ontologi? Mari kita lihat bersama-sama. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada kuasa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan. Nah, di sini objek telaah ontologi adalah objek yang sudah ada. Bagaimana maksudnya? Studi tentang yang ada. Nah, pada umumnya dilakukan oleh filsafat metafisika, yaitu cabang ontologi ini. Nah, istilah ontologi banyak digunakan ketika kita membahas yang ada dalam konteks filsafat ilmu. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa objek formal dari ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Realitas itu apa? Yang ada. Jadi yang sudah ada. Makanya di sini metafisika yang membahas yang sudah ada itu dikatakan metafisika ontologi. Kemudian yang kedua adalah metafisika khusus. Nah, di dalam metafisika khusus ini ada beberapa permasalahan yang dibahas di dalamnya. Apa saja? Teologi, yang kedua manusia. Pasti kalian sudah tidak asing mendengar kata teologi, apalagi manusia. Karena kita juga sendiri, saya, kalian, itu adalah manusia. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah teologi. Teologi dalam ruang lingkup metafisika adalah filsafat ketuhanan yang bertitik tolak semata-mata kepada kejadian alam. Teologi naturalis. Nah, teologi ini erat kaitannya dengan filsafat ketuhanan. Teologi. Biasanya ini calon romo, calon suster itu akan lebih mendalami ilmu teologi ini. Kan apa? Karena berkaitan erat dengan filsafat ketuhanan. Makanya di sini dikatakan teologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang Tuhan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar Tuhan dan bagaimana hubungannya dengan realitas, bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia dan dengan kosmos. Maka di sini dikatakan ada beberapa pembahasan dalam hal ini, antara lain sudah saya jelaskan tadi, teologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang Tuhan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar Tuhan dan bagaimana hubungannya dengan realitas, bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia dan dengan kosmos. Oke, kita bahas satu persatu. Maaf, ini slide-nya lagi. Kita bahas yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Di sini dikatakan, manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang unik. Tidak ada satupun di dunia ini manusia itu sama. Sekalipun anak kembar Siam itu pasti berbeda, terutama sifatnya dan sikapnya. Oke, sikap masih bisa kita perbaiki atau bisa kita rubah, tapi sifat. Di dalam diri manusia
Tidak ada sifat yang persis sama sekalipun itu anak kembar. Makanya di sini dikatakan manusia itu adalah makhluk individu yang unik, yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Secara fisik mungkin manusia akan memiliki banyak persamaan, namun secara psikologis rohaninya akan banyak menunjukkan perbedaan. Kemudian, yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial ini juga tidak bisa kita pungkiri. Tentunya, manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita dilahirkan saja melalui bantuan tenaga kesehatan, melalui bantuan bidan, dokter, dan lain sebagainya. Jadi, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Makanya di sini dikatakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dari lahir hingga sudah tidak ada lagi di dunia ini, kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila. Nah, di sini dimaksudkan manusia sebagai makhluk susila ini adalah manusia sebagai makhluk susila mampu memikirkan dan menciptakan norma-norma. Susila ini lebih berkaitan dengan aturan-aturan, dengan norma-norma. Jadi kita hidup sebagai manusia itu tentunya harus mengikuti aturan yang ada di masyarakat, harus mengikuti aturan yang ada di dalam keluarga, harus mengikuti aturan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Jadi manusia hidup itu, kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang ada di bumi. Itu sudah hukum alam. Kemudian yang keempat adalah manusia sebagai makhluk bertuhan. Oke, kita hidup di Indonesia tentunya tidak ada satupun yang tidak memiliki agama. Tidak ada satupun yang tidak memiliki keyakinan. Walaupun sebutan untuk Sang Pencipta kita berbeda-beda dengan saudara kita yang lain, tentu, tapi kita mempercayai adanya Tuhan. Makanya di sini dikatakan manusia sebagai makhluk bertuhan yang memiliki potensi dan mampu mengadakan komunikasi dengan Tuhan sebagai Maha Pencipta dan alam semesta. Oke, baik. Materi kita sudah selesai kita bahas mengenai tujuan dan fungsi filsafat pendidikan. Nanti bisa kalian baca juga materi yang saya share, di situ lebih jelas dan lebih detail. Setelah kalian menonton video ini, kalian boleh bertanya mengenai materi hari ini yang belum jelas. Saya harap kalian sebagai calon guru, sebagai calon pendidik lebih aktif bertanya mengenai hal-hal yang tidak jelas pada mata kuliah filsafat pendidikan ini. Karena apa? Nanti ilmu ini akan kalian bawa pada saat kalian terjun ke dunia pendidikan yang akan kalian hadapi setelah kalian lulus menjadi seorang guru. Oke, jika ada yang belum jelas, jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanya, nanti kita diskusi bersama-sama di WhatsApp group. Saya harap semuanya ikut terlibat aktif supaya kita sama-sama mempelajari, sama-sama memahami bagaimana filsafat pendidikan itu bekerja pada saat kalian menjadi guru nantinya. Bagaimana kalian bisa mempelajari, memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kalian kepada peserta didik kalian. Baik, terima kasih semuanya. Semoga kalian tetap semangat mengikuti mata kuliah ini dan mata kuliah lainnya. Saya harap kalian tetap sehat, tetap aktif mengikuti pembelajaran di Prodi PGSD ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gimana ya?